Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitos misteri Sungai Kelawing dan Sungai Serayu. Disitulah banyak makam-makam keramat yang belum terpecahkan. Oke, Gondrong akan melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke Songot. Kali ini Gondrong sedang berjalan, guys, dan disinilah pemandangan alam yang sangat indah dan yang sangat enak dipandang. Oke, untuk kali ini Gondrong langsung saja menuju ke Sungai Congot yang apa tadi saya ceritakan. Oke guys, untuk kali ini ialah Congot adalah pertempuran Kali Serayu dan Kali Kelawing. Maka ada sebuah banyak cerita yang tersembunyi di pertemuan antara Sungai Kelawing dan Sungai Serayu. Konon banyak penghuni ular, siluman ular, dan banyak lagi. Posisi lokasi ada di Kedung Benda, Desa Congot, Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Kemangkon, guys. Oke, tapi bagi Gondrong sendiri, karena ini siang hari, Gondrong ingin menceritakan terjadinya Sungai Serayu dan Sungai Kelawing. Nah, disitulah dari masyarakat ke masyarakat mengatakan bahwa di situ ada sebuah pewayangan dari tokoh pewayangan antara Bima dan Drona, dan disitulah berlomba-lomba membuat sebuah Kali Serayu dan Kali Kelawing. Oke, disinilah perjanjian Drona itu kalah, dan sesuai perjanjian kesepakatan si anunya Drona dipotong terus dibuang, dan petilasannya sekarang masih ada, tapi Gondrong belum bisa ke sana ya guys ya. Belum bisa ke sana karena ini masih ada posisi di Sungai Kelawing dan Sungai Serayu. Oke, petilasannya ada di sebelah desa namanya Bokol, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Di sanalah ada sebuah petilasan peninggalan bekas potongan anunya Drona. Dan di sini Gondrong hanyalah bisa menceritakan terjadinya Sungai Kelawing dan Sungai Serayu. Kenapa di sini disebut Desa Kedung Benda? Disinilah banyak mitos, masih banyak benda-benda yang peninggalan kedua tokoh wayang itu yang berkelahi di sini. Dan selanjutnya Gondrong di sini melihat ada sebuah makam dua dan makam keramat, dan disitulah Gondrong belum mengerti cerita apa makam yang di sana. Oke, kali ini hanyalah Gondrong mengatakan menceritakan Sungai Kelawing dan Sungai Serayu bertemunya di sini di Congot namanya, guys. Istilah Congot itu bertemunya Kali Kelawing dan Kali Serayu, dan di sanalah. Oke, dia berhulu lagi nanti ke laut, dan Gondrong nanti akan melanjutkan ke makam. Ini saya masih senang di sungai dulu, guys. Dan ini jauh ke depan ke sana itu untuk menuju ke laut ya guys ya. Untuk menuju ke laut ini sebelah sini Sungai Kelawing, guys. Sungai Kelawing. Dan di sebelah kirinya lagi ialah Sungai Serayu, guys. Nah, di sebelah kiri saya Sungai Serayu. Oke, kali ini Gondrong hanya bisa ngecuprus tok, karena di sini adalah Sungai Kelawing dan Sungai Serayu bertemunya ada di Desa Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, guys. Oke, saya akan melanjutkan lagi nanti ke arah sebuah makam dua, dan di situ ada dua makam, dan Gondrong belum mengerti persis cerita antara kedua makam itu, tapi alhamdulillah saya berjalan dulu ya guys ya. Oke, saya lanjutkan lagi dengan cerita Gondrong di Sungai Kelawing dan Sungai Serayu ya guys. Oke, sesuai dengan Gondrong mengatakan ini
ada 2 buah makam yang tidak tahu ini makam apa, dan petilasan siapa juga gondrong kurang mengetahui ya guys ya. Intinya ini makam ada di tengah-tengah pertemuannya antara Sungai Kelawing dan Sungai Serayu. Dan inilah kedua makam ini, ataupun kedua makam tokoh ataupun apa, gondrong kurang mengetahuinya guys. Dan oke, kita lihat dulu di sebelah sananya itu ada sebuah sungai Serayu guys, Serayu. Itulah Sungai Serayu. Makam ini tepat berada persis di tengah-tengah antara Sungai Serayu dan Kelawing. Dan ini kelawingnya guys, ini kelawingnya di tengahnya makam. Oke, siapa saja yang mau datang ke sini nanti saya akan kasih alamatnya. Bertemunya Kali Kelawing dan Kali Serayu, dan ada 2 buah makam di tengah-tengah pertemuan antara kedua belah kali ini, dan makam ini gondrong kurang mengerti. Oke, kita lanjut lagi, dan gondrong akan menemui satu tokoh warga yang lebih mengetahuinya, dan gondrong akan datang nanti malam ke tempatnya. Oke guys, saksikanlah. Cek siji loro telu. Oke, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang kami cintai bersama Kidarto dan semua sing wis pada hadir. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan kalian pada ya. Alhamdulillah alamin. Oke, tadi siang saya habis meliput dari sebuah adanya pertemuan Kali Serayu dan Kali Kelawing, dan tadi di sana simak video saya, dan saya di sana mengatakan di sebuah pertemuan Kali Kelawing dan Kali Serayu itu, dengan ceritanya saya begitu, nanti dalam kebenarannya atau tidaknya itu saya kurang paham. Dan ini ada salah satu orang yang mengerti silsilah antara Kelawing dan Serayu, dan saya ingin membenarkan kata-kata saya benar atau tidaknya dengan Mas ini sendiri. Karena tadi siang juga ketemu dengan Mas ini, suruh langsung main saja ke rumah begitu, dengan tidak sengaja ya. Tadi siang saya live di sana, ngupload di sana, dan kebetulan ada Mas ini yang berbaik hati. Terus saya diajak ke rumahnya, dan sekarang sudah sampai di rumahnya ya. Alhamdulillah berngalamin. Kayak gespe karo nyong bareng gondrong culun ya, sing jere slogane ora urusan ora urunan ya ora udut ya ora ngerokok kowe kayak gue ya. Gue kayak biasa, tapi kali ini ke gondrong ora bisa ngedabrus sing kayak mau gue mergane nyong ketemu karo mas-mase langsung sing lebih ngerti. Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nyong gue kepengen takon kan, tadi mau di awan tinggalna saya ya kan ketemu karo sampean pada. Nah, saya suruh hadir ke tempatnya panjenengan. Nah, alhamdulillah nyong sudah menepati janjine nyong, malam siki bisa bertemu karo panjenengan pada. Tapi sebelumnya ya nyong ke pangapura, dan mau nyong ke live nang kana, ternyata sinyal tidak mendukung, jadi makanya ngupload lah. Oke, kira-kira nang sampean kuwi tek uploadna video kiye mengko maring YouTube, nang sampean diizinkan apa ora, karena yang meliput Sungai Kelawing dan Serayu. Bagaimana? Oh iya. Jadi masalah itu kan sebenarnya kisah itu kan terjadi pada zaman pewayangan. Oh, berarti zaman Jadi pewayangan suatu guys. kebenarannya itu kan masih walahu alam. Cuman secara sisilah saya mendengar sedikit lah dari kakek saya. Iya.
itu terjadi dari zaman Pandawa V. Di zaman Pandawa V. Iya. Kisahnya itu antara murid dan guru. Murid dan guru, yang dimaksud murid dan guru gue sing bagaimana gue? Ya karena di masa itu terjadinya di masa perang Bratayuda. Oh, berarti terjadinya Klawing gue karo Serayu antara perang Bratayuda ya? Iya. Sang guru itu mengikuti dari satu pihak murid yang lain, ya dari yang satu ikut dari sesama murid, cuma dari beda jalur antara Kurawa dan Pandawa. Nah, gue sih tak pertanyakan maning ya Mas ya. Kok kenang apa gue nang aku terakhir dalam pertempuran Karisayu gue ada dinamakan kampung di situ, lingkungan namanya Kampung Kedung Benda. Karena di dalam kali itu terdapat sebuah gedung yang dalam tidak bisa diukur, dan juga di situ terdapat pusaran. Pusaran itu yang disebut kali tempuran. Kali tempuran ya. Ya. Disitulah terjadi bentrokan antara Guru Drona dan Perkudoro atau Bima itu. Nah terus waktu kan Nyong sendiri kan orang sempat maring desa sebelah sing ternyata nang kana ada sebuah petilasan batu yang mirip kayak wong lanang guys, kesi mau tak cerita kena. Jadi gue bener apa orane gue karena kok bisa ada suatu petilasan batu yang mirip titik-titik kayak gue ya, aku rawani menyebutnya ya jenenge ya, mohon maaf ya. Jadi gue bagaimana ceritanya kok bisa nyampe menyangkut ke waktu gue gitu bro. Nah, kejadian itu terjadi setelah pertempuran antara Guru Drona dan si Bima. Pertempuran si Bima dan Guru Drona. Ya. Guru Drona dan Bima itu bertempur memperebutkan sesuatu yang saya sendiri juga tidak ketahui. Guru Drona membela Kurawa dan si Bima membela harga diri sendiri bersama keluarga Pandawanya. Bima membela keluarga sendiri dan si Drona membela dari pihak Kurawa. Dan disitu bertaruh sebuah kerajaan. Di zaman kerajaan itu kan ada itu. Bertaruh sebuah kerajaan. Ya. Terus kok kenapa bisa ketemu nih ketempuran kali gue bisa nempuk nakono jadi satu, dan di situ ada dua makam ya guys ya, tadi melihat video Nyong ya, dua makam ya. Nah di situ itu ada dua makam, itu ada makam apa, ada sangutannya dengan sungai Kedung Benda itu? Kalau makam itu beda jauh dari umur dari pewayangan itu. Kalau makam itu termasuk dari salah satu penghuni dari wilayah tersebut yang meninggal itu ibaratnya udah beda jauh dari tahun yang berbeda. Itu bisa disebut dari kayak kepunden atau pesanggrahan ya. Pesanggrahan perbaikan kayak petilasan, peninggalan. Iya, petilasan ya. Tapi kok ada dua makam di situ ya? Karena sebenarnya tempat itu ya dulu dihuni dari apa? Cuma ada beberapa bidang tanah yang dihuni cuma beberapa keluarga saja. Karena di situ ibaratnya masih bebas, belum ada tempat penguburan secara massal. Jadi meninggalnya dikubur di tempat wilayah tersebut. Oke ya guys ya, jadi dari pemberitahuan dari salah satu warga yang mengetahui silsilah di mana adanya pertempuran Karisayu dan Kali Klawing, dan oke dari tadi siang Gondrong Ngejubrus ternyata makam dua itu tidak ada sangkutannya dengan Kali Serayu dan Kali Klawing gitu ya. Jadi
Gondrong masih ada kesalahan karena tadi siang Gondrong tersangkutkan dengan makam itu. Ternyata dia itu sebuah makam warga dulu yang tidak ada sangkutannya dengan Kali Serayu dan Kali Kelawing, dan pertemuan Kali Kelawing dan Kali Serayu di situ legenda dari cerita pewayangan antara Bima dan Durna begitu. Dan Gondrong sudah mulai mengerti tentang apa ya yang dimaksud dengan Kali Serayu dan Kali Kelawing. Tempatnya di sebuah desa Kedung Benda, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, guys. Saya kasih tahu alamatnya, dan disitulah adanya pertemuan antara Kali Kelawing dan Kali Serayu. Itu bertepatan di desa Kedung Benda. Kenapa disebut desa Kedung Benda? Lah doe nang kono ke ada suatu bukti bahwa nang kono ke pertempuran dulu antara wayang gue dua tokoh. Ternyata di situ meninggalkan sebuah benda yang sangat banyak. Alhamdulillah. Tapi bener ya, Ganu pernah ketemu suatu rantai emas ya nang kono. Dulu pernah terjadi ya. Iya. Kadang juga bermunculan kalau musim banjir, kadang juga ada suatu penampakan ular yang besarnya itu tidak ada ukurnya, cuman di saat banjir aja bisa nampak. Berarti ada mitos di luar cerita gue, ana mitos lagi penghuni sungai itu ana maning ya? Ada ya, Suatu ular. ya. Oh, berarti ada maning, guys. Malah ini saya malah belum tahu, dan saya akan takon lagi lebih jero maning yang mungkin ngungkuli Kali Kedung Benda itu. Lah gue kok bisa Mas, bisa ada penghuni ular kayak gue, mungkin apa ada sangkutannya dengan si Bima dan Durna itu? Kalau ular itu kemungkinan dari jenis perubahan bentuk pusaka. Perubahan bentuk pusaka. Soalnya munculnya itu di saat banjir saja itu. Kalau selain banjir tidak pernah menampakkan diri. Kemungkinan dari benda pusaka yang mungkin umurnya udah melebihi ribuan tahun atau berapa tahun itu saya juga nggak tahu itu. Soalnya semenjak saya kecil itu sudah ada. Setiap banjir selalu menampakkan diri, itu sudah pasti menampakkan diri. Oh ya guys, jadi ternyata dari silsilah Kali Serayu karo Kali Kelawing, ternyata ada sebuah mitos yang tersembunyi dan yang Gondrong belum dimengerti. Ternyata nang kono ki ana ula sing sangat gede banget, dan munculnya angger kali itu lagi banjir, meludak-meludak, airnya meluap-meluap, dan disitulah ada satu penampakan ula begitu ya. Malah Gondrong baru mengerti. Alhamdulillah tadi siang Gondrong kesana itu bukan karena banjir ya, mungkin agar banjir yang wis kecaplok ngula ya guys ya. Untung banyak pas lagi banjir. Dan mungkin kalian semua yang belum jelas, saya perjelaskan lagi ya. Dari Gondrong tadi siang upload video nengkana, ternyata pertempuran Kali Serayu dan Kali Kelawing itu ada sebuah legenda cerita merakyat yang sangat enak didengar ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Jadi sekarang Gondrong sudah puas dan bisa bertemu langsung. Ternyata Gondrong di situ yang masalah dua makam itu Gondrong belum bisa menembusnya ya, karena dia itu sebenarnya itu makam warga guys. Tak kira makamnya si Durna begitu Mas. Berarti aku salah ya? Ya wis, terima kasih kepada kalian semua yang sudah pada menyimak video Nenyong, dan alhamdulillahirobbilalamin kali ini saya bisa bertemu langsung, dan saya di sini disaksikan dengan banyak orang. Tuh. Saya disaksikan dengan banyak orang. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sebelum dan sesudahnya, bila mana ada kata-kata Gondrong yang salah, Gondrong minta maaf karena tadi siang Gondrong ngejubrusnya masih kurang paham. Alhamdulillah sendiri saya sudah bertemu dengan si Mas ini langsung, dan
dari pengakuan si Mas ini langsung, karena di sanalah itu makam yang 2 itu ternyata itu bukan makam dari tokoh pewayangan itu, ternyata dia ialah makam warga begitu ya. Jadi Gondrong tadi siang itu ada kesalahan, Gondrong nyewun pangapura karo Rika pada dadah sebelum dan sesudahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, terima kasih karo kunjungannya sampean pada. Oke, monggo. Rika badhe ora karo nyong. Ya, silakan. Ayo. Ya, monggo. Ini yang punya channel Ki Darto Misteri guys. Itu orangnya saya ditemani dengan ini karena tadi siang juga nyong gawe videonya karo Rika ya. Iya. Rika ya gimana meneng bae ngomongnya kayak jare makam kue, malah Rika ya salah nyong salah. Rika malu kayak maring piye kudune sing lebih paham. Alah. Rika penjelasannya sembarangan banget. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.